Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar di hari ini? Saya percaya ketika bangun kita boleh ada dalam keadaan baik dan sehat semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersaat teduh bersama dengan saya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memahami setiap perkataan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-32 yang berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal ini ditulis pada zaman di mana menundukkan kota merupakan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Tuhan keberhasilan itu tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya. Secara etimologi, kata pengendalian diri berasal dari bahasa Yunani egratheia, yang artinya ketenangan dan pengendalian diri atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Kemudian dalam buku yang berjudul Membangun Pribadi Unggul, B.S. Hijabat mendefinisikan pengendalian diri adalah ketenangan dan pengendalian atas berbagai dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Dr. F. Thomas Edison juga berkata, pengendalian diri adalah suatu cara atau proses atau perbuatan ke arah yang baik dan benar yang mengacu pada firman Tuhan. Kemampuan mengendalikan diri juga bisa atau dapat menghindarkan seseorang dari berbuat kesalahan. Saudara yang terkasih, setiap manusia akan berusaha mengontrol akan apa yang ada di sekitarnya. Namun yang paling sukar dikontrol ternyata adalah pribadi kita sendiri atau pribadi manusia itu sendiri. Kita tidak dapat menundukkan seseorang jika kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri. Karena itu banyak kegagalan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri. Bahkan suatu bangsa bisa hancur jika pemimpinnya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, terutama emosi. Padahal mereka sendiri tahu akibatnya akan merugikan kesehatan dan lain-lainnya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita harus belajar bagaimana agar supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri adalah sebuah kemampuan untuk menahan diri sedemikian rupa sehingga baik kita berbicara, berpikir, bereaksi tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Seseorang yang tidak mempunyai penguasaan diri akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Orang itu tidak akan sanggup bertahan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan atau halangan-halangan yang datang dalam kehidupannya. Salah satu sikap kekanak-kanakan dari orang-orang dewasa, juga anak-anak Tuhan, adalah tidak bisa menguasai dirinya atau tidak bisa mengontrol dirinya. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, penguasaan diri bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang harus dilatih, dipelajari dalam sebuah proses pendewasaan diri. Karena itu
adalah salah satu tanda menuju kedewasaan, yaitu kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri. Jadi kita akan disebut orang dewasa apabila kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, saudara yang terkasih, apa saja sih yang bisa kita kendalikan dalam diri kita ketika kita belajar tentang pengendalian diri? Mungkin ada beberapa di antara kita tidak mengerti apa yang harus kita kendalikan. Apakah diri kita? Tetapi di sini kita akan belajar beberapa hal apa yang harus kita kendalikan sebagai bentuk pengendalian diri. Yang pertama adalah emosi. Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Emosi adalah sebuah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi terjadi karena reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditujukan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Saudara yang terkasih, jika emosi atau reaksi itu karena bahagia, itu tidak menjadi masalah, itu baik. Namun akan menjadi tidak baik jika emosi itu karena amarah, sehingga dibutuhkan atau diperlukan pengendalian diri agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Beberapa contoh yang dapat kita lihat akibat tidak bisa mengendalikan diri akan berakhir dengan pertengkaran, perbuatan anarkis, permusuhan, bahkan pembunuhan, hanya diakibatkan karena emosi, dan itu karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka belajarlah mengendalikan emosi kita. Bagaimana caranya? Tentu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita agar kita bisa mengendalikan mulut kita, mengendalikan emosi kita, agar supaya tercipta kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan mata kita, keinginan mata. Pengkhotbah 2 ayat 10 berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak bisa menikmati hasil dari jerih lelah kita, bukan kita tidak bisa membelanjakan hasil dari jerih lelah kita. Namun yang dimaksud di sini, bagaimana kita bisa bijaksana memilih, melihat mana yang merupakan kebutuhan kita, mana yang merupakan keinginan kita. Kadang mata kita sering membuat kita jatuh di dalam berbagai dosa, karena semua hal bisa kita lihat, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu kita diingatkan agar kita bisa mengendalikan keinginan mata kita, agar kita tidak terseret jatuh ke dalam hal yang tidak benar. Keinginan mata bisa menghancurkan kita, bisa menyeret kita pada masalah yang besar. Maka kendalikan mata kita dari keinginan-keinginan yang tidak penting. Jangan kita menjadi lapar mata, ingin itu, sementara kemampuan kita terbatas. Jangan kita ingin memiliki banyak hal, sehingga pada akhirnya karena keinginan mata kita menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginan kita. Saudara yang terkasih, sah-sah saja jika kita mau melihat apa yang ada di depan kita, tetapi janganlah akhirnya menimbulkan keinginan dan akhirnya membuat kita berdosa, membawa kita dalam masalah yang besar. Yang ketiga, mulut. Banyak pertengkaran terjadi karena tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga kata-kata, tidak bisa mengendalikan mulut. Hal sepele bisa saja terjadi gara-gara tidak bisa mengendalikan mulut. Hal buruk bisa terjadi, dan hal itu sudah pernah saya jelaskan dalam renungan saya pada waktu yang lalu. Hati-hati dengan perkataan, jaga mulut. Dan mari mengeluarkan kata-kata yang ramah, lembut, penuh kasih, agar
kita boleh menjadi berkat. Pepatah mengatakan karena mulut badan binasa. Jadi jika kita tidak mampu menjaga mulut kita dengan baik, maka kita akan menuai masalah yang pada akhirnya akan membinasakan diri kita sendiri. Yang keempat, kendalikan pikiran kita. Cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan ini dan menentukan hasil yang akan kita raih. Pikiran kita bisa menjadi kawan yang dapat membuat kita semakin lebih baik, namun pikiran kita juga dapat menjadi lawan yang akan membawa malapetaka besar dalam kehidupan kita. Karena jika saudara ingin mendapatkan hasil yang positif, maka mulai hari ini kita harus berlatih untuk berpikir positif. Karena pikiran yang salah akan menyebabkan respon, tindakan, kata-kata yang salah juga. Pikiran yang positif akan memacu saya dan saudara untuk terus tetap bertekun, berjuang, berdoa, bersyukur, tetap memandang fokus kepada Tuhan, dan tetap semangat menjalani hari-hari ini. Saudara bayangkan jika kita terus marah-marah, mengeluh atas segala hal yang terjadi. Mungkin masalah yang tadinya hanya kecil, masalah yang tidak seberapa, akhirnya karena pikiran kita jadi terlihat semakin berat. Hasilnya tentu akan berbeda jika kita berpikir secara positif bahwa masalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti khotbah saya kemarin bahwa ketika kita menghadapi masalah persoalan, itu baik bagi kita agar kita boleh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal ini akan membantu kita untuk terus berdoa dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, kadang kita menyalahkan iblis ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Padahal kita sendirilah yang tidak bisa mengontrol diri kita. Sadari bahwa pengendalian diri itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Dan bagaimana sih cara mengendalikan diri? Saya akan berikan dua contoh. Yang pertama, memandang salib Kristus. Kita harus ingat bahwa kita sudah ditebus. Pengorbanannya membuat kita hidup dan bebas dari belenggu dosa. Bagaimana proses menuju pada penyaliban itulah yang harus membuat kita sadar bahwa Dia, Yesus Kristus, menanggung semuanya untuk kita. Ya, untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Maka mari kita meresponi pengorbanan Yesus Kristus dengan belajar mengendalikan diri kita, belajar sabar menanggung segala sesuatu. Sadari dengan sengaja bahwa kita anaknya. Dia memperhatikan hidup kita, matanya tertuju pada kita. Kesadaran akan Tuhan ini akan membuat kita mampu menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa, sehingga hal yang buruk tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, membangun pola atau gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa banyak orang tidak berubah? Sekalipun dia setia ke gereja, kerap kali mendengarkan khotbah, kerap kali mendengarkan renungan, karena pola hidupnya masih memakai pola yang lama. Maka pastikan firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari, setiap waktu dapat mengubah pola hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Kita harus belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, pola hidup kita, gaya hidup kita akan berubah jika setiap hari kita mulai membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka kita akan mulai bertindak sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan kita akan mampu mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa belajar dari waktu ke waktu untuk mengendalikan diri kita. Mari saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, kita menjadi orang Kristen yang bisa mengendalikan diri dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita bisa mengendalikan diri, kita akan menjadi orang yang luar biasa ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan di tengah situasi sulit, dan menghadapi orang-orang yang terkadang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, untuk menguji kita. Mampukah kita menunjukkan sikap pengendalian diri dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman?
Sehingga melalui sikap dan perbuatan kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara, Rasul Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pribadi yang berhasil adalah sebuah pribadi yang bisa menguasai dan mengendalikan dirinya dalam segala situasi. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan kekristenan kita ditolak karena sikap gaya hidup kita yang tidak bisa mengontrol diri kita. Belajar pengontrolan diri ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan, maka yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita mengontrol sikap tindakan kita, sehingga orang-orang boleh melihat kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang mampu menjadi teladan dan mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya bisa, saudara bisa, semua kita bisa karena ada Yesus bersama-sama dengan kita, sehingga kita dimampukan menjadi sebuah pribadi yang unggul. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus belajar mengendalikan diri kami di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan, terkadang kami tidak bisa mengontrol kepribadian kami, sehingga hal-hal yang tidak benar itu yang kami lakukan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami kembali diingatkan agar pengontrolan diri di dalam Engkau Tuhan harus secara terus-menerus kami lakukan, agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih setiamu menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, jadilah pribadi yang unggul, pribadi yang memiliki integritas, dan jadilah berkat sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kita. Teruslah berkarya di dalam Tuhan. Ingat, jaga kesehatanmu, prokes. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.